Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Muslimawati dengan NPM 2288201013. Saya dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Baik, sebelumnya saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 1, yaitu dengan soal bagaimana hubungan stilistika dengan kajian tekstual dan kontekstual. Hubungan stilistika dengan kajian tekstual dan kajian kontekstual. Stilistika itu sendiri memiliki hubungan yang erat dengan kajian tekstual dan kajian kontekstual. Ketiganya itu saling terkait dan melengkapi dalam memahami makna dan fungsi bahasa dalam sebuah teks. Yang pertama itu ada kajian tekstual. Kajian tekstual berfokus pada analisis unsur-unsur internal teks seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan koherensi antar kalimat. Kajian ini juga dapat membantu dan memahami bagaimana teks tersebut dibangun dan bagaimana maknanya tersusun. Yang kedua ada kajian kontekstual. Di sisi lain, mempertimbangkan faktor eksternal teks seperti situasi sosial budaya, latar belakang penulis, dan tujuan penulisan. Kajian ini dapat membantu memahami makna teks dalam konteks yang lebih luas dan bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan pembacanya. Stilistika juga sebagai ilmu yang mempelajari gaya bahasa, berperan dalam menghubungkan kajian tekstual dan kajian kontekstual. Stilistika menganalisis bagaimana pilihan kata, struktur kalimat, dan perangkat bahasa lainnya digunakan untuk mencapai efek tertentu dalam teks. Selanjutnya ada pun contoh dari kajian tekstual dan kajian kontekstual. Yang pertama itu ada analisis majas. Analisis majas itu dapat digunakan untuk menganalisis majas yang digunakan dalam teks. Analisis ini juga dapat membantu memahami makna kiasan yang ingin disampaikan penulis dan bagaimana majas tersebut terkait dengan konteks teks. Yang kedua ada analisis struktur kalimat. Stilistika juga dapat digunakan untuk menganalisis struktur kalimat dalam teks. Analisis ini juga dapat membantu memahami bagaimana penulis menggunakan struktur kalimat untuk menciptakan efek tertentu seperti penekanan, ketegangan, atau humor. Yang terakhir ada analisis pilihan kata. Stilistika juga dapat digunakan untuk menganalisis pilihan kata yang digunakan dalam teks. Analisis ini juga dapat membantu bagaimana penulis menggunakan kata-kata tertentu untuk menciptakan makna dan nada tertentu, dan juga bagaimana kata tersebut terkait dengan konteks teks. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan soal sebutkan 3 pendekatan dalam stilistika dan jelaskan perbedaan antara 3 pendekatan tersebut. Baik, pendekatan dalam stilistika dan perbedaannya. Dalam kajian stilistika terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk menganalisis gaya bahasa dalam sebuah teks, yaitu yang pertama ada pendekatan monisme. Pendekatan monisme itu sendiri berasumsi bahwa gaya bahasa merupakan ciri intrinsik dari sebuah teks yang dapat dianalisis secara objektif. Analisis gaya bahasa dalam pendekatan monisme biasanya dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi fitur linguistik.
sendiri ialah peneliti mengidentifikasi fitur linguistik yang digunakan dalam teks seperti pilihan kata, struktur kalimat, dan majas. Yang kedua ada klarifikasi fitur linguistik. Fitur-fitur linguistik mengidentifikasi berdasarkan kategorinya seperti jenis kata, jenis kalimat, dan jenis majas. Yang ketiga ada analisis makna dan fungsi. Fitur linguistik dianalisis untuk memahami makna dan fungsinya dalam teks. Pendekatan monisme memiliki kelebihan dalam objektivitas dan sistematisnya. Yang kedua ada pendekatan dualisme. Pendekatan dualisme memandang gaya bahasa sebagai hasil interaksi antara struktur bahasa, teks, dan konteks di mana teks tersebut dibuat dan digunakan. Analisis gaya bahasa dalam pendekatan dualisme biasanya dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama ada analisis teks. Teks ini dianalisis untuk mengidentifikasi fitur linguistik yang digunakan. Yang kedua analisis konteks. Analisis konteks di mana teks dibuat dan digunakan dan dianalisis. Yang ketiga ada hubungan teks dan konteks. Hubungan antara teks dan konteks dianalisis untuk memahami bagaimana konteks memengaruhi gaya bahasa. Pendekatan dualisme ini juga memiliki kelebihan dalam hal mempertimbangkan konteks dan faktor eksternal yang dapat memengaruhi gaya bahasa. Yang terakhir ada pendekatan pluralisme. Pendekatan pluralisme memandang gaya bahasa sebagai fenomena yang kompleks dan multidimensi yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu pendekatan. Analisis gaya bahasa dalam pendekatan pluralisme biasanya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih pendekatan yang sesuai. Peneliti itu memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan analisis dan jenis teks yang dianalisis. Yang kedua, melakukan analisis teks. Analisis teks menggunakan pendekatan yang dipilih. Yang ketiga, menginterpretasikan hasil analisis. Diinterpretasikan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan teori stilistika. Pendekatan pluralisme memiliki kelebihan dalam hal fleksibel dan komprehensivitasnya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Menurut saya, mengapa stilistika menjadi salah satu pendekatan yang sangat penting dalam menganalisis karya sastra? Baik, stilistika menjadi salah satu pendekatan penting dalam menganalisis karya sastra karena beberapa alasan. Yang pertama ada mengungkap makna lebih dalam. Stilistika juga dapat membantu kita memahami makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra dengan meneliti bagaimana pengarang menggunakan bahasa. Hal ini juga termasuk pilihan kata, struktur kalimat, majas, dan perangkat bahasa lainnya. Dengan memahami bagaimana bahasa digunakan, kita juga dapat memahami maksud dan tujuan pengarang serta pesan yang ingin disampaikannya. Yang kedua ada menjelaskan keindahan karya sastra. Stilistika juga dapat membantu kita menjelaskan keindahan karya sastra karena karya sastra itu sendiri bukan hanya tentang makna, tetapi juga tentang bagaimana makna tersebut disampaikan dengan cara yang indah dan menarik.
Stilistika juga membantu kita melihat bagaimana pengarang menggunakan bahasa untuk menciptakan efek estetika seperti suasana, emosi, dan imajinasi. Yang ketiga, membedakan karya sastra dan non-karya sastra. Stilistika dapat membantu kita membedakan karya sastra dengan karya non-sastra. Karya sastra biasanya menggunakan bahasa dengan cara yang lebih kreatif dan ekspresif dibandingkan dengan karya non-sastra. Stilistika juga membantu kita melihat perbedaan ini dengan menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam kedua jenis karya tersebut. Yang keempat, memahami ciri khas pengarang. Stilistika juga dapat membantu kita memahami ciri khas seorang pengarang. Setiap pengarang memiliki gayanya sendiri dalam menggunakan bahasa. Yang kelima, memperkaya kajian karya sastra. Stilistika juga merupakan salah satu dari berbagai pendekatan yang dapat digunakan mengenal isi karya sastra tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Berikut soalnya. Dalam kajian stilistika, hal-hal apa saja yang dapat dikaji dari unsur bunyi? Secara umum, lingkup telaah stilistika mencangkupi diksi atau pilihan kata, pilihan leksikal, struktur kalimat, majas, citraan, polaritma, dan matra yang digunakan seseorang sastrawan atau yang terdapat dalam karya sastra. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 5. Menurut saya, bagaimana cara menentukan suasana pada karya sastra? Untuk menentukan suasana dalam karya sastra, ada 5 langkah. Yang pertama, membaca karya sastra dengan cermat. Bacalah karya sastra secara keseluruhan dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gambaran umum tentang ceritanya, yaitu kata-kata, frasa, dan kalimat yang digunakan oleh penulis. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik yang membangun suasana, yaitu latar tempat di mana cerita berlangsung, apakah tempatnya terang atau gelap, ramai atau sepi, bersih atau kotor. Latar waktu, kapan cerita berlangsung, apakah siang atau malam, musim panas atau musim dingin, masa kini atau masa lampau. Latar suasana, bagaimana suasana emosional yang diciptakan oleh penulis. Apakah ceritanya yang ceria, sedih, menegangkan, romantis, atau horor? Yang ketiga, menafsirkan makna dari unsur-unsur intrinsik. Setelah kamu mengidentifikasi unsur intrinsik, kamu akan menafsirkan maknanya dan bagaimana unsur-unsur tersebut dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana tertentu. Yang keempat, membandingkan dengan karya sastra lain. Membandingkan suasana dalam karya sastra yang sedang kamu baca dengan karya sastra lain yang pernah kamu baca. Kesamaan atau perbedaan antara suasananya. Yang kelima, menentukan suasana secara keseluruhan. Setelah kamu menganalisis semua unsur intrinsik, kamu dapat menentukan suasana secara keseluruhan dalam karya sastra tersebut, menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suasananya seperti ceria, sedih, menegangkan, romantis, ataupun horor. You find me ugly and one day you disappear.